Perkenalkan, nama saya Birgita, NPM 140810190024. Di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Revi Bidansyah, NPM 14081019026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi seorang pembahas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rijal Helyansa Hidayat, NPM 1408101190002. Saya di sini sebagai pembahas. Nama saya Al-Fatah Rizvi Habibillah, NPM 58, dan saya di sini sebagai pembahas. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan. Di sini saya berperan sebagai pembahas. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan melakukan diskusi untuk membahas skill-skill apa yang penting untuk jurusan computer science. Hal ini menjadi penting karena computer science ini merupakan job yang sedang diminati nih untuk saat ini. Karena dari itu kami ingin tahu sebetulnya skill-skill apa yang bisa kami pakai atau mungkin kami implementasikan untuk nantinya bisa menembus dunia kerja. Mungkin bisa di next dulu slide-nya. Diskusi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, di mana sekarang saya sedang menjelaskan kira-kira apa yang ingin kami lakukan untuk sekitar 15-20 menit ke depan. Kemudian setelah ada pembukaan, nanti teman-teman di sini akan mulai berdiskusi sebagai pembahas, yaitu akan membahas skill mana yang paling penting untuk jurusan computer scientist dan akan diurutkan hingga skill-skill dari yang terpenting hingga yang kurang penting untuk jurusan ini. Kemudian setelah itu akan ditutup dengan kesimpulan oleh moderator dan juga diskusi akan berakhir setelah adanya kesimpulan tersebut. Oke, bisa di next. Skill berikut adalah top skill di tahun 2020. Skill-skill inilah yang nanti akan dibahas dan akan diurutkan sesuai dengan tingkat relevansinya terhadap jurusan computer science. Baik, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Mungkin bisa coba next slide dulu. Oke, mungkin coba bisa di next slide dulu bahwa kita akan memulai sesi diskusinya sebentar lagi. Baik, jadi sesi diskusinya bisa dimulai dari sekarang, bahwa kira-kira teman-teman bakal mengurutkan nih kira-kira skill yang paling penting dulu apa, kemudian hingga yang kurang penting untuk jurusan teknik informatika atau komputer science. Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang kurang lebih hingga 10 menit sampai 15 menit ke depan. Dipersilahkan untuk yang pertama berbicara, silahkan mungkin bisa dari Rian dulu kali ya. Oke, jadi terima kasih kesempatan untuk berbicaranya. Jadi berdasarkan tadi 10 skill, top 10 skill di tahun 2020, saya mencoba mengurutkannya berdasarkan tingkat kerelevansian dengan jurusan teknik informatika. Nah, di mana menurut saya yang pertama, yang paling penting itu adalah complex problem solving, karena kita kan tentunya di jurusan teknik informatika itu menyelesaikan beberapa atau berbagai masalah gitu. Jadi kita memerlukan skill ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi nantinya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada critical thinking. Kenapa? Karena menurut saya critical thinking ini dibutuhkan untuk mendukung kompleks problem solving yang tadi, karena kan ketika kita memiliki pikiran yang kritis, itu bisa membantu juga di dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi nantinya. Nah, kemudian yang ketiga ada cognitive flexibility, di mana kita juga dituntut untuk banyak belajar hal baru, karena di perkuliahan saja menurut saya kurang cukup itu untuk mendapatkan skill-skill atau materi hard skill lainnya. Jadi cognitive flexibility ini sangat dibutuhkan gitu untuk di jurusan teknik informatika ini. Kemudian yang keempat itu ada creativity. Nah, ini juga menurut saya penting karena bisa mempermudah dalam penyelesaian suatu permasalahan nantinya. Kemudian selanjutnya itu ada coordinating with others. Itu penting karena kan di dalam kita mengerjakan suatu project, baik itu aplikasi, website, atau project lainnya, itu pastinya bakal membutuhkan kerja tim atau kerja kelompok gitu. Jadi di sini coordinating with others itu sangat penting dan berada di urutan yang ke-5 tadi. Dan selanjutnya itu ada judgment and decision making, kemudian ada people management, emotional intelligence, negotiation.
Dan yang terakhir itu ada service orientation. Nah, itu menurut saya beberapa skill yang bisa dibilang kurang dibutuhkan atau tidak terlalu diprioritaskan untuk di jurusan teknik informatika ini. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya untuk urutan-urutan skill yang tadi ada di layar. Baik, jadi tadi udah dirurutkan, keren banget nih. Padahal aku kira kayak bakal mulai dulu dari nomor 1 dibahas, tapi nggak apa-apa, ini udah keren banget, udah diurutin. Mungkin kita bisa lanjut nih, kalau menurut pandangan Rizal, setuju nggak sih Rizal kalau misalkan kompleks problem solving ini yang pertama? Atau mungkin Rizal punya pendapat lain nih terkait hal ini? Oke, tadi mungkin dari saudara Rian ini ya, yang pertama itu adalah kompleks problem solving, tapi ternyata benar, saya juga setuju dengan pendapatnya Rian, di mana skill yang dibutuhkan oleh anak TI itu, yang pertama itu yang pastinya kompleks problem solving. Karena dalam jurusan TI itu nantinya bakal ada banyak problem-problem yang belum ada solusinya. Nah, maka dari itu kita harus bisa bagaimana sih caranya kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu. Karena dengan kita bisa menghadapi masalah yang belum ada penyelesaiannya, maka kita itu bakal otomatis teruji gitu untuk kedepannya, supaya ketika kita bertemu dengan problem-problem yang baru, kita itu bisa menyelesaikannya gitu. Nah, selain itu kan yang pertama itu adalah problem solving ya. Nah, selain itu menurut saya yang kedua itu adalah kreatif. Nah, kenapa kreatif? Karena dalam industri teknologi ini, kreatif itu sangat dibutuhkan gitu. Karena kenapa? Karena kreatif itu salah satu hal yang bisa membuat seorang itu mampu mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baru gitu, atau lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Karena dengan adanya problem solving, kita juga harus kreatif, di mana kreatif itu kita harus membuat sesuatu yang berbeda gitu dengan yang lainnya gitu. Supaya kita itu tidak hanya mencontoh saja, tetapi kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru, ataupun kita itu bisa menjadi panutan gitu untuk orang lain. Nah, selain itu yang pentingnya itu ada critical thinking gitu. Kenapa critical thinking? Karena menurut saya dengan adanya problem solving yang bagus, dengan tingkat kreativitasnya yang bagus, maka critical thinking itu diperlukan, karena dalam dua hal yang tadi, problem solving sama kreatif ini, kita perlu adanya berpikiran kritis gitu. Karena dengan adanya berpikir kritis itu, kita bisa menentukan apakah solusi yang kita udah tentukan ini udah bagus atau belum gitu. Ataupun misalkan desain rancangan yang telah kita buat ini, apakah sudah sesuai dengan fungsinya atau belum. Nah, selain itu, selain tiga ini, menurut saya yang penting itu adalah coordination with other gitu. Nah, kenapa? Karena dalam teknologi itu, kita tidak bisa berkembang hanya sendiri gitu. Karena kita itu perlu bekerja sama dengan orang lain, apalagi mengenai tugas gitu. Kalaupun misalkan nanti kita kerja, kita juga harus bisa pandai-pandai berkoordinasi dengan orang lain. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan juga yaitu adalah cognitive flexibility, di mana kita tuh harus selalu fleksibel dengan perkembangannya zaman, karena bisa dibilang perkembangan zaman ini atau perkembangan teknologi ini lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Maka kita itu harus mengkondisikan atau bisa memfleksibilitaskan diri kita sendiri supaya bisa mengikuti zaman. Nah, selain itu mungkin untuk 5 tertingginya itu, nah selanjutnya mungkin ada people management dan ada emotional intelligence, terus ada judgment dan decision making, terus ada service orientation, dan yang terakhir itu adalah negotiation. Mungkin urutan-urutan yang dari saya itu saja mungkin buat top skill di 2020 ini. Oke, jadi kurang lebih kalau aku boleh recap, tadi kan setuju kalau complex problem solving dan beberapa skill lain. Dan tadi aku notice kalau Rizal bilang negotiation terakhir. Tapi aku pernah internship gitu ya, dan aku ngerasa kalau negotiation itu dipakai buat kita nego tugas kita nih. Nah, aku mau denger deh kalau dari pendapat yang lain nih, contoh dari pendapatnya Alfatar gimana nih? Kalau misalkan negotiation, apakah penting atau enggak nih kalau untuk jurusan komputer science?
Oke. Menurut saya sih ya, ini kan kalau masalah top skill ini 10 ini sebenarnya rada subjektif. Bisa dibilang negotiation itu penting sih, tapi harus dilihat dari tergantung perspektif siapa dulu. Kita misalnya bisa kita percaya ini dari 10 ini. Yang sosial, yang kayak misalkan negotiation, emotional intelligence, coordinating with others, people management, itu bisa dipisah sama yang lebih ke individu, complex problem solving, critical thinking, creativity. Menurut saya, kedua belah itu penting, tapi tergantung dari computer scientist itu sendiri. Misalkan student computer science itu cuma mau kerja di perusahaan, dia cuma mau di situ-situ aja gitu. Sebenarnya dia nggak ambisius banget, nggak mau jadi CEO, nggak mau buat startup. Kalau gajinya udah penuh, dia kerja sendiri udah cukup, oke gitu. Dia udah puas, dan itu kan subjektif ya, itu menurut dia sendiri. Menurut saya itu berarti yang paling penting complex problem solving, critical thinkingnya dia, dan sebenarnya itu doang sih. Paling judgment dan decision making itu penting untuk dia ya. Service orientation juga mungkin. Tapi dia itu kan kerja sendiri gitu ya. Dia udah cukup gitu, kehidupan dia itu udah, ya udahlah segini aja, monoton gitu. Kalau untuk dia sendiri itu dia udah puas, ya oke lah gitu kan. Tapi misalkan ada computer scientist yang lebih mau ke atas gitu, mau jadi CEO, mau lebih lagi, mau buat startup sendiri. Menurut saya itu yang paling atas banget itu kreativitasnya dia. Itu paling penting ya untuk mereka. Karena kalau nggak kreatif, mereka nggak bisa buat startup dari awal, mereka nggak bisa jadi CEO. Karena mereka nggak punya ide, mereka ya ngikutin apa yang bosnya suruh, nih kamu buat ini, oke. Pakai complex problem solving-nya, pakai critical thinking-nya, selesai. Udah, digaji, selesai. Tapi kalau dia kreatif, dia punya macam-macam ide gitu, dia bisa buat sendiri, itu nomor satu. Nomor duanya itu malah, kata saya sih, benar kata saudara Birgita, negosiasi sama koordinasinya itu butuh banget. Kalau startup, itu kan benar-benar mulai dari nol ya. Kebanyakan startup tuh nggak bisa mulai sendiri. Ada beberapa yang mulai sendiri, kayak misalkan, makan kayak Steve Jobs gitu, dia kan masih punya Mike Wozniak. Mereka tuh barengan, dan mereka tuh, si Steve Jobs tuh pasti negosiasi sama dia. Nggak mungkin tuh dia cuma sendirian, kerja sendiri gitu kan. Dia pasti harus punya people skill. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh butuh negosiasi di nomor kedua. Sama ketiganya coordinating, sama keempat people management. Mungkin people management enggak ya. Yang penting koordinasi sama negosiasi sama orang. Itu kedua dan ketiga. Keempat sama kelimanya itu baru mulai complex problem solving sama critical thinking-nya mereka. Karena apa? Karena kan ada pepatah yang two heads are better than one. Berarti yang penting kalian tuh harus nyari orang yang mau kerjasama sama kalian dulu sebelum kalian bisa berpikir tentang ya ini mau bagaimana dulu, ini UI-nya gimana, ininya gimana gitu kan. Jadi yang terpenting itu menurut saya, kalau kalian mau menjadi lebih sukses, nggak cuma kayak jadi karyawan biasa aja, menurut saya itu pertama itu kreativitas, kedua itu negosiasi, ketiga coordinating with others, keempat complex problem solving, sama kelima itu critical thinking. Itu yang paling penting sih menurut saya. Tapi bukan berarti yang lain harus dibuang gitu aja. Ini semua itu perpaduan, 10 skill ini tuh nggak bisa bekerja masing-masing gitu. Semuanya harus punya, tapi mungkin kalian cuma bagus di satu skill doang gitu. Atau kalian cuma bisa mendalami 3 skill. Menurut saya sih ya 3 yang paling atas itu diambil, tapi yang lain harus tetap dipelajari walaupun kalian nggak bakal terlalu bagus di situ gitu. Ya, menurut saya gitu sih untuk sekarang. Oke, baik. Pandangan yang menarik kalau ternyata skill sosial juga tetap ngaruh nih ke jurusan computer science. Sekarang aku mau denger deh, kalau misalkan dari Indra kira-kira gimana nih, baik tanggapannya terhadap punya Rian, Rizal, dan juga Alvatar, atau mungkin menurut kamu sendiri baiknya gimana kalau untuk jurusan computer science? Oke, kalau dari saya sendiri, dari awal saya mikirnya ke employee-nya ya, bukan ke kayak tadi, kalau Alvatar kan mikirnya kalau ke CEO dan lain-lain. Jadi saya pikir yang paling penting itu complex problem solving tetap, karena ya dari kita ngoding dan lain-lain, kita harus gimana cara kita memecahkan masalah banyak. Kan kita dikasih kayak suatu permasalahan, kalau kita nggak biasa memecahkan masalah, tentunya nanti kalau dikasih permasalahan baru akan lama gitu menyelesaikan masalah itu. Habis itu yang kedua sendiri itu tetap critical thinking. Saya berpendapat sama kayak Rian sebelumnya.
Sama sebelumnya critical thinking itu mendukung si complex problem solving tadi. Jadi ya dengan kita punya pemikiran yang kritis gitu. Jadi hal-hal yang sulit seperti permasalahan-permasalahan baru tadi bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Tapi karena tadi saya bilang saya sebagai berpikirnya sebagai employee tadi, yang paling penting ketiga itu saya itu coordinating with others. Jadi seperti yang Alvatar bilang sebelumnya, kita kan juga pasti kan misalnya fresh graduate, kita kan belum terlalu banyak tahu tentang misalnya industri di perusahaan tersebut. Tentunya kalau kita banyak masalah bug itu misalnya di suatu pekerjaan, pastinya kita minta bantuan senior kita gitu kan. Kalau kita nggak bisa gitu, kalau udah stuck banget gitu, udah nggak ada di Stack Overflow, atau mungkin nanya teman juga, sekarang temannya mungkin udah sibuk dengan hal yang lain, tentunya kita pasti ke senior. Ya, kalau kita nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi gitu dengan senior, gitu, tentunya itu akan sulit. Mungkin yang selanjutnya itu ada cognitive flexibility. Ini juga sangat penting, kenapa? Karena ya di IT ya teknologi itu berkembang terus, nggak bakal stagnan gitu. Pasti terus berkembang. Dan juga mungkin kalau kita master akan suatu hal, ternyata perusahaan yang kita lamar itu misalnya nggak gunain bahasa pemrograman yang kita pakai gitu kan, kita juga harus belajar lagi, kita sesuaiin dengan environment dari perusahaan itu sendiri, biar kita sendiri nggak ketinggalan. Selanjutnya mungkin saya pikir kalau saya kurang setuju dengan Rizal tuh di creativity, karena saya tadi udah bilang kalau saya pikirnya itu ini sebagai employee lah, ya, sebagai pegawai gitu. Jadi saya pikir kreativitas tuh nggak terlalu penting-penting banget gitu untuk seorang pegawai gitu. Paling selanjutnya mungkin bisa ke judgment and decision making, atau emotional intelligence, karena ya kita tahu mungkin kalau misalnya kita dikasih terlalu banyak tugas gitu, atau nggak sesuai gitu kan apa yang diharapkan oleh Hasan gitu kan, juga pasti kita udah capek-capek ngerjain gitu kan, ada sedikit kekesalan gitu. Jadi kita harus tetap bisa gimana ngejaga emosional kita biar kita nggak kelihatan banget kalau kita mungkin kesal gitu. Dan mungkin selanjutnya kayak service orientation, negotiation, dan creativity mungkin masih di bawah di bawah yang setelah saya sebutkan tadi. Paling itu sih kalau pendapat dari saya. Oke, baik. Ada kontroversial statement nih. Ternyata Indra kurang setuju dengan pernyataannya Rizal yang menempatkan kreativitas di urutan kedua. Kurang lebih dari Rizal gimana nih? Bisa ditanggepin. Kira-kira kenapa sih Rizal pilih creativity ini nomor 2? Dan mungkin kita bisa sedikit recap dikit bahwa tadi yang sering banget disebutin tuh complex problem solving, critical thinking, dan juga coordinating. Nah, mungkin kita bisa coba cari nih yang keempat, apakah kita perlu masukin creativity atau mungkin kita cari skill lain. Oke, boleh ditanggapi Rizal gimana? Oke, kenapa tadi saya pilihnya kreativitas di nomor 2? Karena gini, mungkin dalam pengalaman saya selama sebagai orang yang bisa ngedesain gitu ya. Karena desain itu kan diperlukannya kreativitas. Kenapa diperlukan kreativitas? Karena ketika kita melakukan sesuatu project itu, kita tidak bisa hanya terpaku pada sesuatu yang udah ada gitu. Misalkan kayak ada template-nya deh, ada ininya atau apanya gitu. Nah, sebagai orang yang harus kreatif itu, kita itu harus selalu melihat apakah pasar yang telah kita tentukan ini tuh udah cocok belum sih sama yang kita gitu. Nah, makanya diperlukan skill creativity, di mana kreativitas itu nantinya kita bisa kalau misalkan ada permasalahan baru, kita tuh bisa menyelesaikannya dengan membuat sesuatu yang baru gitu. Maksudnya dengan kreativitasnya. Karena kalau misalkan kita tadi balik lagi, kalau misalkan kita tidak kreativitas, maka apa yang kita hasilkan itu atau apa yang kita kerjakan itu ya akan monoton. Maksudnya monoton di sini karena ya udah proyeknya itu aja gitu. Misalkan tampilannya itu aja gitu. Apalagi kalau misalkan dalam bidang UI UX gitu. Itu tuh yang namanya desain itu bukan desain, maksudnya kreativitas itu sangat dipentingkan sekali gitu. Soalnya kenapa?
Karena makin hari itu style yang digunakan itu berbeda-beda gitu. Maksudnya karena berbeda-beda itulah maka kita skill kreativitas itu diperlukan supaya kita itu mempunyai terobosan-terobosan baru untuk mengerjakan sesuatu yang akan kita kerjakan seperti itu. Oke, keren nih. Tapi daripada kita cuman punya beberapa jawaban dari Indra ataupun Rizal, mungkin kita bisa coba tanya ke Rian nih. Kalau menurut Rian, tadi kan Rian juga sempat sebut kalau misalkan creativity di nomor 4 nih. Gimana nih? Apakah creativity perlu kita masukin ke skill yang cukup dibutuhkan atau mungkin kita masukin ke yang kurang dibutuhkan nih? Oke, kalau menurut saya, tadi kan saya menempatkan creativity itu di urutan yang keempat. Nah, itu tuh karena menurut saya ketika kita menghadapi suatu permasalahan, baik itu untuk membuat aplikasi ataupun sebuah web, kreativitas itu dibutuhkan gitu. Soalnya berpikir kritis belum cukup untuk kita menyelesaikan suatu masalah, karena kan di luaran sana juga banyak nih solusi-solusi dari masalah yang akan kita selesaikan nantinya. Nah, dengan kreatif ini kita bisa memadukan beberapa solusi tadi menjadi sebuah solusi yang baru dan tentunya itu bisa lebih efektif gitu dibandingkan dengan solusi-solusi yang sudah ada di luaran sana. Nah, jadi menurut saya kreativitas ini masih penting untuk dimasukkan ke dalam skill yang dibutuhkan oleh computer scientist karena kreativitas ini mendukung di dalam penyelesaian permasalahan ataupun cara berpikir kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Begitu. Oke, boleh. Terima kasih Rian atas tanggapannya. Boleh langsung ditanggapin dari Indra nih. Gimana? Apakah udah mulai berubah pikiran atau mungkin masih stick with your opinion? Masih tetap sih, kalau saya mikirnya tetap cognitive flexibility yang lebih penting daripada creativity. Oke, kita move on ke cognitive flexibility. Menurut Alfatar tadi cognitive flexibility nggak masuk di ke 5 top 5-nya gitu ya, baik yang mungkin di bagian employee ataupun di bagian yang tadi kalau mau jadi CEO itu nggak masuk ya bagian cognitive flexibility. Nah, aku mau nanya nih ke Alfatar, apakah cognitive flexibility cukup penting hingga harus dimasukkan ke top 5 skill? Menurut saya sih ya, balik lagi, mungkin nggak terlalu subjektif untuk cognitive ability, karena kebanyakan kebanyakan pekerjaan itu emang butuh cognitive flexibility. Kita tuh emang harus gampang beradaptasi secara mental gitu ya, kayak kalau misalkan kita terlalu capek untuk kayak terlalu banyak kerja gitu, terlalu stres gitu, terlalu banyak disuruh-suruh sama bos, kita tuh emang butuh banget cognitive flexibility itu. Kita harus adaptasi secara cepat agar produktivitas kita tuh nggak terlalu turun banget gitu kan. Tapi walaupun begitu, bukan berarti dibuang, tapi itu nggak sepenting apa yang menurut saya itu penting, yang tadi saya bilang lagi, yang top 5. Complex problem solving, critical thinking, kreativitas, dan ya tergantung ya top 5 itu, balik lagi kayak mau jadi apa dulu gitu, mau ini. Nah, walaupun semua itu ada top 5, ada ininya, cognitive flexibility itu emang nggak bisa kita lantarkan begitu aja gitu kan. Tapi ya sih, ya intinya gitu sih, kayak itu kan lebih kayak bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri gitu ya di dalam sebuah pekerjaan. Intinya sih kontrol diri gitu kan, kontrol mental capability-nya. Kalau misalkan kita udah keseringan disuruh-suruh dan udah muak gitu kan, bisa aja kita flip out dan kayak jadi stres, jadi nggak bisa dibilang gila sih, tapi kan bisa ngamuk lah intinya gitu. Dan kalau misalkan itu terjadi ya itu malah balik lagi jadi ke produktivitas kita sendiri yang jadi rugi gitulah, dan orang-orang di sekitar kita pun juga jadi rugi. Tapi itu bukan berarti itu penting. Menurut saya penting, tapi nggak sepenting apa yang saya udah saya paparkan gitu kan. Kalau misalkan cognitive flexibility itu menjadi top 5 dan misalkan kita nggak punya complex problem solving-nya gitu kan, kita udah jago banget untuk kayak regulasi diri, ya terus kalau kita nggak bisa complex problem solving, apa gunanya? Kita nggak bisa ngerjain tugas, sama aja bohong gitu kan. Ya inti saya gitu sih. Jadi yang udah saya paparkan itu lebih penting daripada cognitive flexibility. Walaupun cognitive flexibility itu penting, tapi tidak sepenting mereka gitu lah. Oke, gitu. Baik.
Mungkin kita coba cari pendapat netral yang lain. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari apa yang udah disebutin teman-teman tadi, yang paling nomor satu tentunya complex problem solving, critical thinking, dan juga coordinating. Itu tiga-tiganya kalian semua nyebut itu, dan itu bakal pasti dimasukin nih ke top 5-nya. Tapi di bagian kreatif ini cuma 3 orang yang milih, dan juga cognitive flexibility cuma 3 orang, di mana sisanya lebih dikit gitu yang milih. Nah, jadi kita perlu mengambil lebih banyak saran nih terkait kreatif dan juga cognitive flexibility. Ini dari cognitive flexibility, kalau misalkan menurut Rizal gimana kalau soal cognitive flexibility? Apakah itu lebih penting dibandingkan kreativitas atau bagaimana? Sebenarnya lebih tergantung ini ya, lebih tergantung pribadi gitu ya. Soalnya kalau misalkan orangnya punya kepribadian yang udah tahu seluk-beluk tentang computer scientist, terus udah tahu tentang eh, tahu pengalaman magang dia itu udah banyak gitu, organisasinya udah banyak, biasanya dia itu lebih cepat beradaptasinya. Kalau misalkan orang tersebut itu udah banyak pengalamannya tentang organisasi ataupun lainnya gitu. Tapi kalau misalkan bagi orang-orang yang baru, misalkan yang fresh graduate dan terus di kampusnya itu tidak banyak ngikutin kegiatan ataupun tidak banyak dalam situasi yang berbeda gitu. Maksudnya kalau misalkan kan ada zona nyaman ataupun dan lainnya gitu. Kalau misalkan dia jarang-jarang keluar dari zona nyaman itu pasti diperlukan gitu. Kalau misalkan tentang skill yang ini cognitive flexibility. Tapi kalau misalkan orang-orang yang udah eh, dia itu udah terbiasa dengan computer scientist dan lain-lainnya itu mungkin cognitive flexibility itu udah ada gitu, udah natural dari dalam dirinya gitu. Jadi makanya mungkin tergantung personalnya juga. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan kreativitas, untuk bagi orang awam mungkin saya lebih memilih yaitu cognitive flexibility gitu. Kalaupun itu eh, bisa dibilangnya kalau misalkan keduanya itu kita belum ada gitu. Kalau misalkan dalam diri orang tersebut itu belum ada dua-duanya, maka menurut saya yang lebih penting itu ya cognitive flexibility karena untuk fleksibilitas itu harus disesuaikan dulu karena dengan adanya fleksibilitas maka kita bisa berpikir kreatif. Karena kalau misalkan kita berpikir kreatif dulu tanpa ada fleksibilitas maka nantinya ide dari kreatif itu tidak akan muncul. Biasanya seperti itu. Kalau menurut saya. Baik, sebetulnya waktu kita untuk berdiskusi kurang lebih kalau dilihat dari waktu kurang lebih dari 15 sampai 20 menit kayaknya kita udah oke banget nih buat mengambil kesimpulan dari apa yang teman-teman udah bilang tadi. Jadi kalau misalkan dari apa yang udah sering disebutin, kayak tadi saya udah sempat recap berkali-kali, complex problem solving, critical, dan juga coordinating, itu benar-benar sering disebut, jadi itu bakal dimasukin ke skill-skill yang paling penting untuk kejurusan computer science. Kemudian selanjutnya ada cognitive flexibility dan juga kreatif, di mana masing-masing punya argumennya sendiri dan nggak bisa memungkiri dua-duanya sama-sama kuat. Baru setelah itu ada 5 skill lain yang kira-kira bisa diabaikan, kurang lebih seperti people management, emotional intelligence, judgment and juga decision making, service orientation, dan juga negotiation. Di mana ini nggak secara terurut ya saya sebutkannya, ini emang yang dikelompokkan yang terpenting dan juga kurang penting. Nah, aku pengen nanya nih ke teman-teman, kalau kayak gitu apakah udah oke untuk apa yang bisa kita klasifikasikan seperti ini? Kalau misalkan menurut Rian gimana Rian? Oke, kalau menurut saya tadi dari diri kita udah menjelaskan 5 skill yang diambil itu, menurut saya sudah setuju karena hampir sama juga dengan pendapat saya di awal, yaitu skill-skill yang disebutkan tadi. Oke, siap-siap. Kalau lanjut nih, menurut Alfatar gimana nih? Apakah recapnya udah cukup oke atau mungkin ada saran lagi nih? Mungkin ada satu sih yang dari tadi rada kepikiran ya. Sudah ini. Bahwa kan kita dari tadi kebanyakan dari kita setuju tuh kompleks problem solving dan kreativitas itu sangat penting dua-duanya gitu ya. Tapi ada juga mungkin kalau kita think out of the box, kedua itu tuh mungkin rada bisa dibilang berpadu gitu ya. Maksudnya gini, misalkan kita nggak terlalu punya kompleks problem solving, mungkin problem solving kita nggak terlalu bagus gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita kreatif, kita cukup kreatif gitu kan, kita bisa think out of the box, itu bisa completely ngambil alih gitu. Jadi kalau misalkan kita kreatif, itu bisa kita
kompleks problem solving kita tuh bisa kita tiban sama kreativitas kita gitu loh. Jadi yang penting misalkan kita disuruh melakukan sesuatu dan ini ada caranya nih, ada cara misalkan kita harus memakai algoritma tertentu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kreatif, kita tuh bisa ngebuat algoritma kita sendiri gitu kan. Kita nggak harus go by the book. Jadi kita nggak harus bener-bener nge-solve suatu problem dengan ya secara tradisional gitu kalau kita cukup kreatif. Jadi menurut saya sih mungkin after all kayak kreativitas itu, tapi nggak juga itu bisa vice versa juga karena kompleks problem, kalau misalkan kita nggak terlalu kreatif dan kompleks problem solving kita bagus gitu kan, itu juga bisa menggantikan gitu, intinya kayak tanda kutip menggantikan. Menurut saya sih itu mungkin ya sih, jadi kedua itu bisa kayak interchangeable gitu lah di paling atas intinya. Gitu. Oke, menarik nih. Oke, boleh. Kalau misalkan dengar dari pendapat Indra dulu gimana nih? Boleh mendakapi ini, boleh nanggepin apa yang tadi aku udah sempat recap juga. Sebenarnya dari recap tadi udah cukup sih. Kenapa? Karena ya dari recap tadi itu udah termasuk dari apa yang kita semua bahas ya kan. Dari konteks problem solving, critical thinking, dan lain-lainnya di top 5 tadi. Paling udah cukup sih dari aku. Oke, boleh. Dan tadi saran-saran dari Alvatar bisa kita jadi additional notes-nya aja untuk kesimpulannya. Mungkin Rizal boleh screen sharing nih untuk PPT kita untuk sesi terakhirnya, untuk sesi penutupannya. Boleh di screen sharing dulu, Zal, soal PPT-nya. Oke, jadi sekian diskusi kelompok ini yang tadi udah sempat ada pro ada kontranya, khususnya tadi di bagian kreatif dan juga cognitive flexibility, itu seru banget. Dimana saat ini sudah mau disudahi dan juga kesimpulannya kurang lebih gimana? Kurang lebih ada yang penting-penting banget tuh. Contohnya ini tidak secara terurut, ada complex problem solving, critical thinking, kreatif, coordinating, dan juga cognitive flexibility. Untuk skill-skill yang paling dibutuhkan untuk mahasiswa computer science atau mungkin job-job yang berkaitan dengan computer science. Kemudian yang sekiranya kurang penting ada people management, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, and juga negotiation. Bukan berarti apa yang kurang penting ini tidak butuh untuk dipelajarin atau mungkin didalami. Hanya saja ini bukan merupakan prioritas untuk benar-benar terjun ke dunia computer science. Kurang lebih sekian apa yang bisa diberikan oleh kelompok kami dari hasil diskusi kali ini. Bisa di next slide. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.